Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, judul kajian ataupun pertemuan kita kali ini yaitu ikhlas dalam beramal. Apa itu ikhlas dalam beramal? Yaitu ketika kita beramal saleh semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak karena lain. Tidak karena segan sama tetangga kita. Tidak karena segan sama mertua. Tidak karena yang lain. Melainkan kita beramal soleh yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ikhlas dalam beramal. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan padahal mereka hanya diperintahkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lurus niat kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau niat kita bermasalah, ingin dipuji oleh orang, ingin disanjung oleh orang, atau karena segan, atau karena ini, maka kalau untuk latihan mungkin karena segan, mungkin untuk awal-awal waktu kita kecil mungkin bisa untuk melatih kita agar ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah besar masih lagi seperti itu, bermakna ada masalah dalam diri kita. Oleh karenanya mari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan yang diterima Allah yaitu amalan yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas maka tertolaklah amal tersebut. Dan mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas dalam beramal dan menjadi penolong kita besok di akhirat kelak. Kita beramal, kita sholat, kita berzikir, kita menginfakkan sebagian harta kita, kita baca Al-Quran, kita berdakwah, kita ikhlas dalam melakukan hal tersebut, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh sifat-sifat buruk, ria, kemudian ingin disanjung oleh orang, dan karena segan sama orang. Karena kalau beribadah kita karena lain, maka hal itu tidak tertolak. Yang terima oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu amalan yang semata-mata lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diisi oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita dengan keimanan dan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap seluruh amalan kita, salat kita, zikir kita, baca Al-Qur'an kita, dakwah, kemudian menginfakkan sebagian harta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap istiqomah dalam beribadah, dan ketika kita wafat diwafatkan dalam husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.
wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.